Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, anak-anakku kelas 7. Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kedua. Masih tentang tema keluarga di awal kehidupan, tapi sudah memasuki tema khusus yaitu mengenai lokasi tempat tinggal dan posisi Indonesia. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu pertama, mencari tahu mengenai pengertian dari lokasi absolut dan mengetahui tentang apa itu lokasi relatif. Dan yang ketiga, bagaimana posisi Indonesia dan dampaknya. Baik, tujuan pembelajaran. Anak-anakku, setelah mempelajari materi pada hari ini, diharapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi lokasi rumah secara absolut dan relatif, serta memahami posisi geografis dan astronomis Indonesia. Pernah tidak anak-anakku bingung mencari rumah teman di kota atau rumah keluarga yang ada di kota karena dia cuma bilang, rumahku ada di samping warung, atau rumahku berada di dekat pohon mangga, atau, anak-anak yang laki-laki nih pernah main game. Kalian mungkin bisa tahu posisi teman kalian karena pakai koordinat peta. Nah, ternyata tanpa sadar kalian ini sudah belajar mengenai lokasi. Dan hari ini kita akan bahas, 2 hal yang tadi yang saya sampaikan, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Tentu keduanya ini menjadi sangat penting, bukan cuma untuk pelajaran, tapi juga buat kehidupan kalian sehari-hari. Kita masuk ke lokasi absolut. Lokasi absolut merupakan letak objek di wilayah permukaan bumi. Jadi lokasi merupakan letak objek yang ada di permukaan bumi. Saya ulangi, lokasi adalah letak objek yang ada di permukaan bumi. Kemudian, lokasi absolut merupakan letak yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Jadi lokasi absolut ini sifatnya tetap, tidak berubah-ubah karena sudah ditentukan oleh sistem koordinat. Seperti letak Indonesia yang terletak di garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan garis bujur 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu adalah letak absolut negara kita, negara Indonesia. Kalau kita mau tahu lokasi absolut rumah kita, anak-anakku bisa cek lewat Google Maps. Jadi, lokasi absolut ini sifatnya tetap karena dia terhubung oleh sistem koordinat. Nah, contohnya tadi yaitu contoh letak absolut negara Indonesia, dia terletak di garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan garis bujurnya di 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu letak absolut negara kita. Kalau letak rumah kalian, kalau kalian mau tahu, kalian bisa cek lewat Google Maps. Fungsinya apa? Kalian tahu lokasi absolut ini supaya anak-anakku untuk keseharian ya, kalau keseharian ya, kalau kalian mencari lokasi atau tempat tinggal seseorang itu bisa didapat dengan mudah dengan pakai Google Maps tadi itu. Karena di Google Maps itu sudah terhubung atau sudah pakai sistem koordinat. Jadi dia sifatnya tetap tidak akan mungkin berubah. Ya walaupun mungkin anak-anakku mengatakan bahwa kami pernah pakai Google Maps, titik koordinatnya katanya pas. Sifatnya tetap, lokasi absolut itu sifatnya tetap. Tapi kenapa kami kok kesasar? Nah, itu sebenarnya bisa jadi penyebabnya itu bisa jadi karena titiknya itu tidak pas.
titik koordinatnya itu tidak pas dengan lokasi rumah yang kalian tuju. Atau mungkin sudah pas tapi dia memakai apa namanya itu eh, ada apa namanya ada jalan-jalan tertentu kayak jalan-jalan tikus kalau istilahnya di daerah kami. Jadi jalan-jalan yang kecil yang mungkin tidak bisa dilewati oleh mobil. Makanya mungkin kalian pikir itu adalah jalan buntu seperti itu. Nah, ini adalah contoh lokasi absolut untuk sekolah kita. Bisa anak-anakku lihat. Jadi lokasi absolut itu ada titik-titik koordinat tertentu, misalnya ada latitudenya, ada longitudenya, dan itu kalau kita apa namanya itu kalau kita perbesar di situ itu menunjukkan sekolah kita. Nah, kalau saya tidak menggunakan Gmaps apa Google Maps tapi menggunakan aplikasi Gmaps Kamera. Tapi anak-anakku harus belajar menentukan lokasi titik rumah kalian pakai Google Maps. Ada langkah-langkah tersendiri. Baik, kita masuk ke apa itu lokasi relatif. Nah, lokasi relatif merupakan letak tempat yang dapat berubah karena keadaan di sekitarnya. Namanya lokasi relatif. Dari namanya saja relatif. Artinya dia tidak tetap. Bisa berubah kapan saja. Misalnya nih, kalau hari ini dia bilang teman kalian bilangnya rumahku itu ada di samping masjid. Tapi ternyata setelah itu rumahnya berpindah misalnya nih, karena suatu hal dia pindah ke tempat yang lain. Nah, yang kalian ingatnya itu ya itu tadi yang pertama bahwa rumahnya itu ada di dekat masjid. Pas kalian datang di sana ternyata rumahnya sudah pindah. Jadi itu kan bisa apa namanya itu disebut sebagai lokasi relatif. Bisa berubah karena keadaan di sekitarnya. Seperti itu. Jadi, lokasi relatif adalah letak tempat yang dapat berubah karena keadaan sekitarnya. Contohnya tadi, lokasi relatif ini, kalau kalian mengatakan rumahku berada di samping masjid atau rumahku berada di dekat warungnya Ibu Isna misalnya. Baik. Atau kalian bisa bilang juga seperti ini, lokasi sekolah saya itu berada di sebelah barat pasar. Oke, jadi gampangnya ini seperti ini. Nah, lokasi relatif itu seperti petunjuk arah dari tempat yang sudah kita kenal. Dan itu sifatnya tidak tetap, bisa saja berubah. Lanjut. Nah, ini posisi negara kita, posisi Indonesia. Secara astronomis, posisi merupakan posisi suatu daerah yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Nah, secara astronomis Indonesia terletak di yang saya katakan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera yaitu benua Asia dan Australia, Samudra Hindia, kemudian Samudra Pasifik. Selanjutnya, kita masuk ke dampak posisi Indonesia. Adapun dampak dari letak Indonesia yang secara astronomis tadi menyebabkan negara Indonesia itu punya perbedaan waktu. Dan ini mungkin anak-anakku sering dengar juga kan, ada WIB, waktu Indonesia Barat, bukan waktu Indonesia belanja ya. Kemudian ada WITA, waktu Indonesia Tengah. Kemudian ada WIT, waktu Indonesia Timur. Kemudian dampaknya juga secara astronomis yaitu Indonesia berada di wilayah tropis. Kemudian secara geografis memberikan banyak dampak baik dari segi perdagangan. Ini sudah anak-anakku mungkin pernah pelajari di sekolah sebelumnya. Apa itu dampak geografisnya dari segi perdagangan karena negara kita ini dilewati oleh berbagai macam negara.
Baik, kita masuk ke uji pemahaman atau tugas. Tugas anak-anakku adalah mencari dan menuliskan lokasi absolut atau titik koordinat dengan menggunakan Google Maps dan lokasi relatifnya sekolah kita. Jadi saya ulangi lagi, tugas anak-anakku adalah mencari dan menuliskan lokasi absolut atau titik koordinat sekolah kita dengan menggunakan Google Maps dan lokasi relatifnya. Jadi ada dua, lokasi absolut dan lokasi relatif dari sekolah kita. Bukan rumah kalian ya, sekolah kita aja. Bisa dikerjakan sekarang. Dan sebagai penutup, jadi sekarang mungkin kalian sudah tahu perbedaan antara lokasi absolut dan lokasi relatif. Dan mungkin juga anak-anakku juga sudah memahami, oh ternyata Google Maps itu berhubungan dengan lokasi absolut. Lokasi absolut itu adalah lokasi yang tetap, tidak akan mungkin berubah karena bersentuhan langsung dengan sistem koordinat. Kemudian yang kedua, oh ternyata kalau saya mengatakan rumah saya berada di dekat sekolah atau di dekat masjid, oh itu namanya lokasi relatif. Namanya lokasi relatif karena bisa saja berubah karena keadaan yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu. Jadi, lokasi itu bukan cuma soal peta dan angka ya, tapi juga tentang bagaimana kita memahami dunia yang ada di sekitar kita. Dengan belajar lokasi absolut dan relatif, saya harap anak-anakku sudah bisa menentukan arah dengan benar, kemudian memahami juga posisi negara kita yang ada di dunia secara astronomis dan secara geografis, dan bahkan mungkin ke depannya insya Allah anak-anakku materi ini bisa jadi dasar buat pekerjaan kalian yang keren di masa depan. Mungkin ada yang menjadi arsitek, ada yang mau jadi navigator, atau mungkin mau jadi ilmuwan bumi. Nah, dari sini, dari belajar, IPS tentang lokasi ini, harapannya ya bisa bermanfaat, insyaallah. Dan, saya berharap anak-anakku menganggap bahwa IPS itu ternyata seru, tidak tidak se tidak semembosankan itu, dan mungkin ada juga yang berpikir bahwa, oh ternyata belajar IPS itu bermanfaat ya untuk, kehidupan sehari-hari. Dan karena bermanfaat untuk kehidupan sehari dan bersentuhan dengan kehidupan kalian sehari-hari, jadi harapannya dengan belajar IPS ini, menjadi mata pelajaran yang, lebih mudah untuk dipahami. Oke? Ya, semoga kalian lebih semangat lagi belajar IPS, di pertemuan selanjutnya dan seterusnya insyaallah. Jadi sekian, dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassaladah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.